Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridwan Dwirawan MKom dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, dan di sini saya akan membahas tentang aspek ergonomi. Mungkin teman-teman bertanya ya, aspek ergonomi kaitannya dengan interaksi manusia dan komputer itu apa gitu. Jadi kalau dari materi yang kita pelajarin, ergonomi itu menjadi salah satu aspek yang paling penting, karena tentunya ergonomi itu bakal berkaitan tentang kenyamanan yang merupakan poin penting juga yang perlu diperhatikan dalam membuat proses perancangan interaksi manusia dan komputer atau HCI. Oke, yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik atau lingkungan yang juga sekaligus terjadinya interaksi antara manusia dan komputer, di mana lingkungan fisik itu dapat berubah menyesuaikan keinginan dari si user sendiri. Nah, kaitannya dengan lingkungan fisik itu dibagi menjadi dua, yaitu cara kerja user. Ada yang fix, ada yang mobile. Kaitannya dengan apa? Jadi misal kasih contoh di sini. Misal kita berbicara tentang lingkungan fisik dari programmer. Tentunya dalam lingkungan fisik atau lingkungan kerja si programmer itu sendiri mempunyai karakteristik yang berbeda dengan misal dia dengan marketing. Kalau misal programmer, dia itu ada kecenderungan buat kita mudah akses terhadap monitornya, terus nanti kita ketika menjangkau mouse itu gimana posisinya, apakah dia di kanan atau di kiri, terus kemudian nanti kalau ada cahaya yang tiba-tiba backlight itu apakah mengganggu dan sebagainya. Jadi aspeknya tuh dia lebih tidak perlu mobilitas, tapi dia butuh kenyamanan yang bisa dipenuhi dengan penataan atau cara kerja user yang fix gitu. Kemudian kalau misal marketing dia tuh harus bekerja dengan didukung dengan kondisi yang misal dia tuh punya monitor yang tertata rapi, misalnya dua, yang satu menampilkan ke si dia, terus kemudian yang kedua adalah si customer gitu. Kemudian apakah ini perlu jadi perhatian? Ya jelas gitu. Atau mungkin bisa jadi monitornya itu satu dan tapi dibuat miring sehingga nanti si customer service dan customernya itu sama-sama bisa melihat informasi yang sama dengan tujuan untuk ngasih visual dari informasi yang dibutuhkan dari si customer itu sendiri. Nah, atau nanti misalnya kameranya penempatan di mana atau mouse-nya di mana. Jadi itu ada perbedaan. Kalau yang marketing itu dia lebih cenderung untuk cara kerjanya itu yang lebih mobile karena menyesuaikan dengan si user tadi. Kemudian untuk selanjutnya adalah faktor ergonomis gitu. Jadi ada faktor ergonomis yang di sini bisa lihat ada dari mulai keamanan hingga polusi. Yang pertama saya ingin bahas tentang keamanan terlebih dahulu. Keamanan itu berkaitan dengan bagaimana cara kita membuat rancangan ergonomis yang mana jangan sampai mengganggu atau menimbulkan kekhawatiran sehingga nanti kitanya juga ada rasa buat ini mengganggu nih gitu. Misal contoh penataan kabel, berarti apakah di situ nanti kalau kita melangkah sedikit apakah bakal kesetrum atau nanti karena penataan yang gak rapi mungkin dan sebagainya jadi cenderung bisa jatuh. Ada penataan berkaitan dengan keamanan tadi gitu. Kemudian yang kedua efisiensi berkaitan dengan penempatan dari layouting yang kita tata. Kemudian ada ruang pengguna itu juga layouting gitu, tapi di sini kita akan lebih bikin si pengguna ini merasa nyaman gitu. Misal ketika di sini ada gambaran ada seorang yang sedang bermain HP, terus kemudian ada kalkulator, ada kertas, jadi ada kemudahan di situ. Jadi si user ini atau si misalkan katakanlah admin ya, dia tuh harus mempunyai fleksibilitas untuk melihat data dari kalkulator, HP, kemudian atau misalnya ada monitor juga dia harus melihat monitor yang jelas. Kalau mouse dia ditaruh di sebelah kiri atau kanan, jadi ada penataannya di situ. Kemudian ada ruang kerja. Ruang kerja ini juga sama, layouting juga gitu, tapi lebih ke gimana caranya kita merasa nyaman. Apakah nanti kitanya juga tangan itu akan bersiku ataukah nanti akan bergantung atau gimana, terus nanti kenyamanannya gimana gitu. Jadi ada pertimbangan di situ. Terus selanjutnya adalah poin pencahayaan. Untuk pencahayaan ini kita bisa analogikan bahwa apakah nanti ada suatu pencahayaan yang tiba-tiba menyorot ke mata gitu, mungkin dari lampu sorot atau lampu yang di atas gitu, tapi memantul dan itu cenderung tidak nyaman, mungkin memantul ke monitor atau ke lensa ketika kita mungkin pakai kacamata dan sebagainya. Jadi kita akan cenderung silau dan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian yang selanjutnya adalah kegaduhan. Kegaduhan ini akan berkaitan dengan bagaimana tata letak dan sebagainya itu bakal bisa mendistraksi, dimana ketika kita misal contoh membuka sebuah website, terus kemudian ada website yang tiba-tiba ada musiknya yang mungkin itu nggak salah gitu untuk ada musik di situ, tapi kita juga harus mikirin bahwa nggak semua orang itu enjoy dengan fasilitas si musik itu tadi gitu. Apakah itu nanti malah cenderung jadi gangguan atau nanti
malah justru mengurangi impresi terhadap web yang kita bikin gitu. Jadi kita harus ngasih skenario juga bahwa misalnya mereka tuh bisa mengubah skenario, misal buat si website tadi bisa menonaktifkan audio atau suara yang kita sajikan. Yang terakhir adalah polusi. Polusi ini kalau kita artikan adalah sebuah asap atau debu ya. Tapi kalau kaitannya di IMK ini kaitannya dengan bagaimana, contoh ada sebuah website yang dia ada iklannya. Terus nanti bagaimana si website ini, si iklan bisa sampai mengganggu si user. Terus nanti kalau penataannya tidak jelas dia justru malah cenderung buat menutup informasi dan sebagainya gitu. Oke, lanjut dulu. Selanjutnya adalah pengertian dari ergonomis itu sendiri. Di sini ergonomis diartikan sebagai suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya gitu. Jadi jangan sampai nanti sebuah desain itu membuat informasi yang buruk, karena mungkin bisa jadi kita menggunakan atau menangani aspek ergonomi yang penggunaannya itu ketika kita mau akses sebuah telepon rumah, jangan sampai si telepon rumah itu ada di rumah tangga. Itu juga sangat tidak masuk akal ya, tapi itu adalah contoh nyata di mana itu bukan suatu desain ergonomis yang tepat. Jadi kita usahakan kalau desain ergonomis itu kita kasih akses semudah mungkin. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa faktor yang mempengaruhi keserasian antara tenaga dan pekerjaannya, misalkan cara kerjanya, posisi kerja, alat kerja, dan beban kerja. Jadi jangan sampai beban kerjanya itu dia misal bikin desainnya itu iritasi mata, pandangan mengabur, terus ada kelelahan otot ketika kita melihat desain yang kita buat, atau mungkin karena posisi yang tidak tepat atau desain yang tidak selaras gitu membuat otot itu tidak rileks, atau bahkan merasa kita tertekan ketika kita melihat desain yang tertampang pada tampilan layar gitu. Selanjutnya, ergonomi harus bisa memahami seluruh keadaan manusia, baik dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan untuk membuat desain tugas yang berguna. Selanjutnya, apa sih yang perlu kita pertimbangkan ketika kita ingin mendesain sebuah interaksi manusia dan komputer gitu. Di sini ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan untuk mendesain interaksi atau aspek terutama di kaitannya dengan ergonomis ya. Yang pertama adalah kenyamanan kerja. Kenyamanan. Menurut teman-teman setelah kita belajar banyak materi yang saya sampaikan sebelumnya, apa yang teman-teman tangkap dari poin kenyamanan gitu. Jadi kemarin saya mention lagi ya bahwa kenyamanan adalah hasil akhir dari sebuah rancangan yang sifatnya itu user friendly, yang kalau udah nyaman maka endingnya adalah kita makainya tuh never end gitu. Kita tetap keep using it terus gitu. Kemudian ada aturan dan kebijaksanaan dalam bekerja. Kemudian ada juga poin ramah pengguna di segala bidang. Pekerjaannya yang mengoperasikan banyak peralatan namun dapat dijangkau dengan mudah. Jadi kita berpatok pada gambar ini. Jadi ada seorang wanita yang dia itu bekerja, tapi luar biasanya adalah dia tuh kelihatan nyaman ya kerjanya ya gitu. Karena mungkin pertimbangannya banyak ya, nanti ketika kita membuat rancangan apakah seorang pekerja itu memiliki posisi duduk yang nyaman, fleksibel untuk meraih mungkin layar, keyboard, dokumen, terus apakah ada penyangga tangan yang mungkin bisa bikin beban dari kerja tangan kita itu lebih mudah, apakah mungkin mejanya juga dapat disesuaikan secara vertikal, atau mungkin pengaturan layar, keyboard dan sebagainya itu juga adalah aspek yang perlu dipertimbangkan ya. Kemudian ada keuntungan untuk penerapan ergonomi, jadi lebih baik dalam mengerjakan tugasnya, jelas karena kita ada pertimbangan atau pedoman untuk merancang tadi ya. Terus kemudian lebih sehat ya karena kita cenderung untuk terbiasa pada pola misalnya tempat duduk yang nyaman, terus penataan tempat yang mudah diraih, terus kemudian juga meningkatkan kepuasan kerja, yang terakhir adalah lebih produktif. Oke, sebuah analogi deh, kalau kita bekerja itu ada banyak tools ya, ada laptop, mouse dan sebagainya. Kalau kita itu ada kemudahan untuk mengakses laptop, mouse dan sebagainya, akhirnya adalah kita jatuh lebih produktif gitu. Karena terbebas dari kemungkinan hambatan yang ada, maka kita nggak perlu mikir si mouse itu di mana atau mungkin keyboardnya posisinya gimana. Jadi ada aspek situ. Kemudian apakah misal kita mendesain terus kesehatan ya, misal apakah lebih nyaman kalau kita pakai kursi besi atau kursinya itu dia yang lebih empuk ya, jelas ya kalau besi cenderung lebih gampang encok ya, beda kalau misal yang empuk contohnya gitu. Aspek ergonomi dalam stasiun kerja gitu. Stasiun kerja adalah sistem komputer termasuk mebler yang digunakan, mungkin kursi, meja dan sebagainya gitu. Di sini kaitannya dengan bagaimana serangan miopi yang semakin besar, terus bagaimana nanti ada keluhan mata, misal iritasi, terus matanya tegang karena mungkin
ya harus dipacu di situ terus untuk bekerja. Kemudian ada ketegangan punggung, otot siku dan otot pundak gitu. Jadi ada aspek-aspek yang perlu kita pertanyakan gitu dalam membangun stasiun kerja. Mungkin berhubungan dengan di mana stasiun kerja itu dibuat atau ditempatkan, terus kemudian bagaimana pemanfaatannya, durasi kerjanya berapa lama, atau mungkin kebutuhan persepsi dan kebutuhan motorik yang perlu kita perhatikan juga. Jadi ada pertimbangan di poin-poin tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada beberapa gambar ya yang jelas ya. Untuk yang gambar utama mungkin lebih cenderung kita gambarkan bahwa jangan sampai ketika kita mengakses komputer atau monitor itu tangan kita tidak rileks atau cenderung gantung. Terus kemudian gambar kedua, jangan sampai posisi layar atau apapun peralatan yang digunakan itu jauh atau susah dari jangkauan. Terus kemudian gambar ketiga juga gambar keempat ya nanti ada batasan untuk kita tidak terlalu ke atas atau ke bawah penempatan ketika kita melihat monitor. Terus yang kelima kita bagaimana sudut pandang kita melihat monitor, atau keenam aspek pencahayaan, yang tujuh mungkin ergonomis terkait dengan posisi kaki kita gitu. Jadi harus nyaman. Selanjutnya adalah prinsip ergonomis itu dibagi menjadi dua ya. Ada satu prinsip fisikal dan prinsip kognitif. Untuk prinsip fisikal di sini diminta untuk jadikan segala sesuatu mudah untuk dijangkau. Kemudian bekerja dengan tinggi yang sesuai dengan cocok, maksudnya apakah nanti kita cenderungnya duduknya itu kakinya ditekuk atau bisa selonjor. Terus kemudian kita dianjurkan untuk bekerja dengan postur yang sesuai, mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan, dan minimalkan kepanatan atau keletihan. Jadi kita tuh harus membuat rancangan yang ketika kita merancang itu kita harus minim effort. Jadi mengurangi hambatan yang mungkin nanti dihasilkan ketika kita pengen mengakses alat yang bakal kita gunakan. Kemudian untuk prinsip fisikal yang selanjutnya adalah mengurangi pengulangan yang berlebihan. Contoh, ketika kita pengen mengakses stop kontak, itu sekalinya kita colokkan itu kita nggak perlu mengulang lagi gitu. Terus kemudian memberikan jarak ruang atau akses. Jadi jangan sampai ruangan yang kita bikin atau kita rancang itu jadi sempit. Jadi kita mau bergerak juga nggak bisa. Itu nanti kaitannya adalah jangka panjang. Kemudian minimalkan kontak stres. Kemudian memberikan mobilitas atau mobilisasi dan merubah postur atau posisi. Jadi ini sekarang larinya ke inovasi ya. Jadi meja gaming yang mungkin kita gerak itu dia lebih fleksibel karena mungkin ada engsel, terus kemudian kita juga bebas menggerakkan karena ya sih meja yang tadi fleksibel. Nah, kemudian ada juga menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Salah satunya adalah pencahayaan yang tepat, temperatur yang tepat, dan menahan getaran dari yang itu akan mengganggu karena itu menimbulkan ketidaknyamanan ketika kita mengakses entah apapun yang ada di lingkungan kerja kita. Kemudian ada prinsip kognitif. Jadi kognitif ini berkaitan dengan adanya standarisasi. Kemudian membuat stereotip, menghubungkan aksi dengan persepsi, mempermudah pemaparan suatu informasi, menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail, dan memberikan image atau gambaran yang jelas. Misal kita mau quick atau punya shortcut gitu. Maka kalau kita terbiasa ada standarnya, ada stereotip yang biasa kita akses, misal Ctrl C kemudian kita Ctrl V, ya seperti itu. Atau mungkin kemudian kita dalam mengakses informasi ya mungkin ada icon atau isyarat atau petunjuk yang tepat ketika kita mengakses web atau mungkin aplikasi, kemudian bagaimana menggunakan metafor dunia nyata atau visualisasi folder dan sebagainya. Kemudian prinsip kognitif selanjutnya adalah membuat redundansi, misalkan warna yang berbeda atau nanti ada font yang cetak tebal, miring dan sebagainya. Kemudian membuat pola atau pattern, kemudian memberikan stimulan yang bervariasi sesuai dengan keadaan, memberikan umpan balik secara cepat dan seketika gitu. Selanjutnya adalah tujuan perancangan pencahayaan gitu. Jadi berkaitan dengan bagaimana menghindarkan user dari cahaya terang langsung atau pantulan. Jadi kita penataan ruang itu harus jelas gimana caranya nanti si cahaya itu masuk tapi tidak mengganggu pandangan kita terhadap monitor. Terus bagaimana nanti kita merancang untuk ruang kerja itu bisa memperoleh keseimbangan antara kecerahan atau brightness layar tampilan kecerahan yang ada di depan user. Kemudian menghindari cahaya langsung atau pantulan yang langsung mengenai layar tampilan dan memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Nah, untuk sumber cahayanya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah cahaya langsung. Cahaya langsung adalah cahaya yang biasanya berasal dari matahari yang menerobos mungkin bisa lewat jendela atau kaca atau mungkin genting yang tidak tutup dan sebagainya.
Sumber cahaya buatan ada juga, yaitu adalah bola lampu. Sedangkan untuk tujuan perancangan yang berkaitan dengan cahaya tidak langsung, ada mungkin pantulan melalui tembok atau partisi, langit-langit rumah, plafon, lantai rumah, atau bahan yang ada di sekitar kita. Mungkin kita berkaitan dengan pemegang dokumen, terus ada bagian atas dari meja yang mungkin dia bisa refleksi ke cahaya, atau pakaian yang digunakan oleh operator. Setelah berkaitan dengan cahaya, kita bakal lanjut ke gangguan suara. Jadi suara itu ada banyak banget ya. Ada mungkin gangguannya itu berupa dari suara AC ketika kita recording, atau mungkin komputer, manusia, suara speaker, atau peralatan lainnya. Gangguan ini akan nampak jika suara yang terjadi relatif besar bagi user, yang mengakibatkan user akan merasa terganggu, stres, dan konsentrasinya bisa menurun. Suara yang tetap dan tidak berlebihan dapat membuat suasana yang nyaman. Jadi nggak ada tiba-tiba ada lonjakan frekuensi yang tinggi, kemudian bikin telinga kita jadi terganggu dan kaget. Itu kita hindari. Nah, bagaimana cara mengatasinya adalah kita bisa dengan menggunakan penutup telinga. Kemudian atau kalau kaitannya dengan mungkin musik yang menggelegar, mungkin kita bisa pakai namanya peredam suara. Selanjutnya adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi stasiun kerja gitu. Ada mungkin radang persendian. Nah, contoh radang persendian itu ya mungkin karena kaitannya dengan kita yang cenderung sulit untuk mobilitas karena sempit dan sebagainya, kita cenderung tidak bergerak, jadi mungkin sendinya juga jenuh, terus kaku karena mungkin kursinya juga tidak fleksibel. Atau mungkin ada juga kondisi penyakit gula atau diabetes gitu. Ya karena mungkin tadi kita nggak mobile kemana-mana, jadi cenderung fisik tuh hanya diam, yaitu jadinya organ-organ kita juga tidak bekerja secara maksimal. Atau mungkin kalau kaitan dengan berat badan yang berlebihan gitu, karena kita mungkin makanya sama kayak kalau misalnya kita nggak bekerja di situ, tapi karena kita cenderung tidak bergerak, jadi mungkin ada tenaga yang tidak tersalurkan, atau mungkin nanti kondisi kesehatan yang selanjutnya adalah darah tinggi, stres, merokok, terus kehamilan dan sebagainya yang mungkin bisa berpengaruh terhadap jangka panjang. Ada kaitannya dengan pola yang kita lakukan atau biasa kita lakukan yang cenderung merugikan bagi kita sendiri gitu. Oke, sedikit saya simpulkan ya. Jadi dalam sebuah produk atau sebuah interface akan sangat penting poin ergonomik ini karena ada unsur nyaman. Nah, kalau kita nyaman, itu pasti kita bakal ada kecenderungan untuk menggunakan lagi. Jadi bagaimana kita menciptakan kenyamanan itu dengan merancang sebuah pola antarmuka yang baik sehingga nanti akan menjadi never end. Jadi kita bakal terus using it itu. Karena ya mungkin nyaman itu tadi, dan jadi ada rasa ketagihan atau adiktif yang dihasilkan dari rancangan yang kita buat. Apabila itu berhasil dicapai, maka dapat dikatakan bahwa desain yang kita buat, kita rancang itu berhasil. Oke, mungkin itu dulu ya materi terkait dengan ekonomik ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bebas tulis di kolom komentar, atau mungkin japri saya di grup, atau mungkin japri secara pribadi silahkan. Terus ada juga penugasan di e-learning, jangan lupa silahkan dikerjakan. Mungkin itu dulu materi dari saya. Ada kurang lebih mohon maaf. Saya Ridwan Dwi Irawan MKOM undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.